Shalom, selamat berjumpa bersama saya dalam acara Renungan Religius di Mimbar Serambi Religius, channel YouTube kesukaan Anda dan kesukaan kita semua. Ibu bapak, saudari-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan merayakan Hari Raya Valentine, suatu perayaan yang diidentikan dengan ekspresi cinta kasih. Maka orang bisa menggambarkannya lewat pemberian macam-macam hal. Ada yang memberi coklat, ada yang memberi karangan bunga, ada yang memberi pakaian. Yang penting adalah sang pemberi hendak menyatakan kasihnya kepada yang diberi, dan yang diberi juga menanggapi kasih dengan penuh syukur. Nah, persoalannya adalah apakah kita sudah mengerti sejarah munculnya Hari Raya Valentine ini? Sejumlah pasangan di seluruh dunia merayakan Valentine dengan bertukar hadiah dan saling berbagi kebahagiaan di hari tersebut yang jatuh pada tanggal 14 Februari. Ketika hari Valentine menjadi perayaan umum, gereja merayakannya sebagai penghormatan untuk Santa Valentine. Perayaan tersebut pertama kali dilakukan pada tahun 496 oleh Paus Gelasius pertama, yang menyebut Valentine sebagai yang namanya dihormati di antara manusia, tetapi yang tindakan kebajikannya hanya diketahui oleh Tuhan. Telegraf menulis bahwa detil sejarah hidup orang kudus tersebut memiliki banyak versi. Namun Santa Valentine diyakini adalah seorang martir dan meninggal lalu dikuburkan pada tanggal 14 Februari di pemakaman orang Roma di Via Flaminia, sebuah jalan pada zaman Roma kuno. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, legenda yang paling populer mengenai Valentine adalah bahwa ia adalah seorang pendeta Roma yang ditahan karena melayani pasangan Kristiani yang menikah, yang sebenarnya zaman itu dilarang oleh Kaisar Claudius II pada abad ketiga Masehi. Karena apa? Karena pria harus memberikan perhatian pada militer, bukan keluarga. Nah, membantu orang Kristiani adalah sebuah pelanggaran bagi kaisar pada masa itu. Karena apa? Valentine kemudian selanjutnya dia ditangkap dan dipenjara. Nah, oleh karena itu saudara-saudariku yang terkasih, saat kaisar memanggilnya dengan berani, ia justru bersaksi dan menyuruh kaisar itu bertobat. Maka Valentine dihukum mati karenanya, lalu dia dirajam batu sebelum kepalanya dipenggal di luar gerbang Flaminia. Nah, oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, di kemudian hari gereja ingin mengubah suasana kisah perjalanan lahirnya perayaan Valentine ini menjadi sebuah perayaan Kristiani sekaligus untuk menghormati, mengenang Santa Valentine. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dan yang diberkati oleh Tuhan. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa orang Islam setiap kali perayaan Valentine mereka selalu mengeluarkan fatwa, mengeluarkan instruksi, dan melarang supaya umat Islam tidak usah ikut-ikutan merayakan Valentine itu? Sesungguhnya adalah
Apa sih yang menjadi persoalannya itu? Nah, dengan demikian saudara-saudariku yang terkasih, oleh karena itu mereka memberikan jawabannya sangat-sangat sederhana. Mereka mengadakan suatu larangan dan mereka melarang dengan sungguh bahwa mengapa Valentine bagi orang Islam dilarang untuk dirayakan oleh sesama kaum Islam. Nah, dengan demikian hari Valentine bisa dibilang cukup menghebohkan dunia. Semua orang larut dalam sukacita hari kasih sayang itu. Namun di tengah maraknya orang berbagi coklat, para ulama juga tidak mau kalah menghimbau agar umat Islam tidak ikut merayakan Valentine itu. Mengapa? Sekali lagi dijelaskan bahwa larangan ini terdapat dalam berbagai ayat, juga dapat ditemukan dalam beberapa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan bahwa barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. HR Ahmad dan Abu Dawud 1-269. Maksud dari hadits ini adalah bahwa hari Valentine adalah perayaan paganisme, lalu diadopsi oleh orang Kristiani menjadi ritual agama Nasrani. Merayakannya berarti Anda telah meniru-niru mereka. Sementara sejak Valentine berasal dari Romawi, kisah dari Santo Valentinus yang diyakini hidup pada masa itu memberikan suatu inspirasi bahwa orang Islam tidak usah mengikuti gaya kaum Kristiani. Nah, dengan demikian Valentine yang dianggap sebagai tokoh Nasrani yang berjuang demi cinta kasih, dia meninggal dengan cara yang sadis. Sesungguhnya bagi kaum Islam tidak usah ikut-ikutan. Maka dengan demikian sangat sederhana sekali. Mereka hanya mau mengatakan bahwa perayaan Valentine itu adalah perayaan kaum Kristiani, perayaan kaum kafir, yang oleh karenanya bagi kita sebagai pengikut agama Islam tidak usah ikut terlebur di dalam perayaan kaum kafir itu. Saudara-saudara umat beriman yang terkasih, dengan demikian jelas bagi kita semua, kita sudah mengetahui sejarah munculnya hari raya Valentine dan mengapa orang Islam menolak untuk merayakan Valentine itu. Dan macam-macam hal organisasi dalam agama Islam melarang dengan keras itu. Tetapi realitasnya bagaimana? Ayo, ibu bapak saudara-saudari lebih tahu. Lalu kepada kita kaum Kristus, pengikut Kristiani, bertanya dalam hati kita, apakah kita juga ikut-ikutan untuk tidak merayakan Valentine? Semuanya jawaban kembali kepada pribadimu. Karena kalau Anda mau mengungkapkan kasih sayangmu, entah di sebelah kanan atau di sebelah kiri, di atas atau di bawah, menolak atau menekan. Tetapi kalau Anda mau mengungkapkan cinta kasih, siapa yang berani menolak? Entah siapapun dia, entah apapun larangan dia, entah landasan apapun yang dipakai. Tetapi kalau bagi kita sekalian, kalau mau merayakannya itu silakan saja. Dan kita melihat rekan-rekan yang dari agama tetangga juga merayakannya dengan penuh kasih. Mereka mengadakan festival cinta kasih, mengadakan pembagian karangan bunga, berbagi coklat, berbagi pakaian sebagai ungkapan bukti kasih. Karena realitas kita ini penuh dengan konflik dan pertentangan. Oleh karena itu kepada saudara-saudari sekalian, silakan tunjukkan cinta kasihmu itu, terutama di hari raya Valentine ini. Selamat merayakannya pada tanggal 14 Februari.
Tuhan memberkati kita semua. Amin.